kotak-kotak barang apa sih? Nggak jelas. Ada EHD reference, ada AHD reference. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Halo guys, balik lagi channel YouTube Dynamic Autosound. Saya Suryadi. Nah, kali ini saya akan membahas agak berbeda ya. Ini bahas produk terbaru dari Harmonic Harmony. Nah, ini produk ini sangat unik. Mungkin banyak orang yang nggak begitu percaya. Apaan sih, barang apaan sih ini? Fungsinya bagaimana? Prosesnya seperti apa? Kok hasilnya seperti ini ya? Gimmick atau voodoo atau beneran ini? Nah, mungkin kalian penasaran kan produknya apa? Yuk, sekarang saya ngundang dengan yang bikinnya nih, Andreas. Oke, Andreas. Siap. Bisa dijelasin nih, tahun ini mungkin produk yang unik, yang sebelumnya pernah dibahas. Nah, bisa dikasih tahu ya, bagaimana sekilas asal mulanya Andre bisa ngeciptain nih produk, kok bisa sih bikin kayak gini gitu loh. Oke, jadi EHD ini udah ada lama, cuman tahun ini pas di awal tahun ya kita rilis EHD Reference, yang tentunya sesuatu dengan konsep yang baru, yang lebih powerful jauh, konsep kerjanya juga semuanya kita redesign dari awal. Nah, asal muasalnya EHD dan yang satu baru lagi ini AHD, itu dimulai dari project-project home audio. Jadi kalau tadi Sur bilang voodoo, kenapa orang sampai bilang voodoo? Ada sebabnya. Dan saya juga ngalamin itu. Jadi semua ini kita research dari home audio juga. Waktu kita beli, katakanlah ada 10 perangkat yang seperti ini. Banyak merek ya, dari Eropa, Jepang, banyak macam ya. Itu 9 tidak bekerja dengan benar. Oh. 1 bekerja dengan benar. Oke. Nah, nggak benernya itu seperti apa? Jadi ada take and give. Misalnya, suaranya jadi detail, tapi bright, tipis, tajam, nggak enak. Atau malah sebaliknya jadi mendem, jadi lambat. Jadi selalu ada korbannya. 9 makan korban, 1 beneran bagus. Dari project home audio ini kita mempelajari bahwa pantesan orang bilang voodoo, karena ya memang 9, kalau orang kejeblos di 9 nggak nemu yang 1, orang akan bilang ya ini voodoo. Iya, gitu. Soalnya sugesti gitu kan. Akhirnya kita mulai masuk ke project car audio ini, kita nggak mau sampai dibilang itu voodoo. Jadi kita lakukan trial ABA test. Jadi EHD, tanpa EHD, balik EHD. Nah, tahun lalu begitu. Nah, yang baru ini EHD reference ini size-nya 2 kali lipat dibanding EHD lama. Bedanya apa? Hanya size apa? Tentunya untuk memaksimalkan performance-nya kita butuh casing lebih besar. Sehingga apapun yang bekerja di dalamnya kita bisa improve lebih maksimal. Jadi kalau EHD yang reference ini nggak perlu bolak-balik A, B, A lagi. Nyoba matiin, cabut itu. A, B langsung cabut, 100% orang akan berasa. Kita udah trial kemarin waktu launching kan, Suryadi juga udah denger, terus kemudian bahkan media, rekan-rekan dari media biasanya jarang antusias dengerin, mereka ngantri dengerin, karena 100% kita cabut, semuanya nyadar, ini dicabut ya jadi ambruk suaranya gitu. Bahkan yang duduk di pinggir pun merasakan efeknya. Jadi ya di reference ini efeknya nggak perlu A, B, A tes lagi, cukup A, B, 100% terbeda. Nah, itu konsepnya. Oke. Ini ada yang EHD ini ada 3 macam ya? Betul. Jadi EHD ini kita bikinnya modular. Jadi mungkin namanya dulu ya. E ini elektronik. HD ini ya harmony device. Jadi bekerjanya dari sisi elektronik. Apa aja yang dikerjakan ada 3 modul. Makanya disebut modular. Bisa beli salah satu, tapi kalau dikombinasikan 3-tiganya sinergis, hasilnya jauh lebih bagus. Nah, yang pertama itu ground. Ground itu fungsinya begini, kalau kita punya kabel apapun, kabel itu kalau dialirin listrik, itu bukan elektronnya jalan. Tetapi menurut teori Maxwell,
ada gelombang magnetik, makanya disebut elektromagnetik di sekitar kabel. Nah, bayangin di mobil itu ada berapa banyak kabel. Kabel lampu, kabel sen, kabel speedometer, kabel ECU mesin, semua itu menghasilkan elektromagnetik yang kuat, namanya electromagnetic field. Termasuk kabel audio kita. Terus ruangan lebih kecil lagi ya dibanding rumah. Betul, kabel RCA, kabel power, kabel speaker, semua itu menghasilkan electromagnetic field. Electromagnetic field itu masuk ke dalam, katakan amplifier ya, masuk ke dalam amplifier. Jadi circuit boardnya yang tadinya kerjanya normal, kena gelombang elektromagnetik ini jadi nggak normal. Demikian juga terutama digital, DSP, source, itu player. Begitu kena elektromagnetik, kerjanya jadi tidak normal. Untuk memaksimalkan supaya kinerjanya normal kembali, kita aktivasi casingnya ini menjadi Faraday shield. Shield, jadi tameng. Dengan cara casingnya ini dikonek ke EHD ground, reference ground. Maka dia terjadi tameng, electromagnetic field itu tidak bisa masuk ke dalam PC board. Jadi ini bukan voodoo karena ini ada dasar teorinya. Nah, bagaimana dengan yang sources? Yang kedua, EHD sources. Jadi EHD sources ini fungsinya kenapa dinamakan for sources? Karena bekerjanya di source unit. Jadi cuman bisa DSP dan player. Nah, yang lama itu maksimum current-nya kan 4 ampere. Yang baru ini kita buat 7,5 ampere. Karena sekarang player-player seperti P5, DSP, Coolhorn itu kan makan ampere besar. Jadi dengan ampere yang lebih besar, dia dynamic-nya lebih hidup, headroom-nya lebih ada. Nah, sources ini fungsinya ngefilter. Karena begini ceritanya, Sur. Kalau alternator mobil itu sumber listrik. Mobil kan alternator. Alternator itu kan listriknya AC. Ketika ke audio kita kan dirubah menjadi DC. Apakah bersih murni DC? Kan enggak. Ada AC yang numpang. Buktinya apa? Kadang kalau kita salah wiring, kita gas kan bunyi di speaker. Itu kan berarti ada AC dari alternator yang tembus. Nah, demikian juga kotoran kelistrikan dari alternator, dari kelistrikan mobil, ECU, semua kan masuk numpang di dalam kabel strom itu. Nah, yang mau masuk source unit, terutama DSP digital itu nggak boleh kotor sama sekali, harus bersih. Kalau kotor terjadi jitter namanya. Atau digital itu kan cuma 1 dan 0. Tapi kalau ada jitter, satunya berubah jadi 0, 0-nya jadi 1. Jadi suaranya jadi nggak normal. Jadi berantakan. Nah, makanya supaya bersih, difilter sama EHD sources tadi. Jadi dia cuma in, masuk dari mobil, difilter sama dia, out. Nah, ini kalau di rumah, saringan airnya. Nah, lalu yang ketiga, air gitu ya. Yang ketiga itu namanya EHD Electronics. Kenapa dikasih nama EHD Electronics? Karena dia bekerja di seluruhan elektronik. Elektronik itu apa? Amplifier, head unit, DSP, semua bekerja di situ. Nah, EHD Electronic ini kalau di rumah seperti tandon airnya. Nah, orang suka bilang itu super cap. Nah, super cap itu kapasitasnya besar, Sur. Tapi secara spesifik untuk audio tidak bagus. Karena nilai ESR-nya itu, equivalent series resistance-nya, resistansi di dalam kapasitor itu besar sekali. Jadi kalau dipasang, suaranya bukan jadi makin bagus, tapi jadi tajam, jadi jelek lah gitu. Bright gitu ya. Bright. Nah, sehingga kita harus mengolah si super cup ini menjadi reserve yang bagus. Jadi nggak hanya super cup digabungin rakit doang. Kalau itu semua orang bisa. Nah, jadi sama seperti kalau tandon di rumah. Tandonnya besar tapi kotor. Atau kemasukan kotoran, lembab dan lain-lain, berjamur. Jadi nggak bagus. Jadi kita harus membuat tabung reserve yang bersih, yang bagus. Nah, itulah EHD Electronics, di mana kita membuat reservasi yang bersih, yang bagus untuk audio. Nah, itu semacam baterai lithium bukan? Bukan. Dia super kapasitor tetapi yang di-tune untuk audio. Gitu. Oke. Bisa info berapa farad? Saya nggak ingat persisnya ya, datanya. Tapi cara kerjanya begini, justru kita tidak mau terlalu besar. Karena terlalu besar faradnya. Jadi EHD Electronics ini dia akan membuat suara jadi ramping, detail, tight. Gitu ya, tight, fokus. Tapi kalau terlalu banyak, flow-nya jadi musikalnya hilang. Jadi kita pasangnya satu dulu, lalu kita paralel satu lagi, kita paralel satu lagi. Biasanya 2 atau 3 itu udah cukup di sistem EHD Electronics ini. Jadi makin banyak, dia akan makin tight.
Tapi terlalu banyak, musiknya akan berhenti-berhenti seperti kita ngomong begini. Kalau nyanyi kan ada nadanya, alun. Begitu dia terlalu banyak, dia seperti baris berbaris. Makanya kita tidak seperti orang lain bikin, wah 250 farad, 300 farad, 450 farad. Karena terlalu besar, terlalu tight, musiknya berhenti. Jadi untuk mempertahankan dia jadi musik, kita bikin, seingat saya 20 sekian farad ya. Nah itu kemudian kita bisa paralel. Jadi butuh satu, oke masih kurang tight, kita tambah satu, oke sudah cukup tight. Kita tambah satu lagi, dia jadi berhenti, ya udah kita pakai 2 aja. Umumnya di sistem akan perlu 2-3 unit. Oke, tapi tergantung sistemnya kan. Kalau amplifier banyak, kan perlu juga banyak. Betul. Dan juga tergantung speakernya, perlu dia kontrol, speakernya udah kontrol bagus, kita nggak perlu terlalu banyak. Tapi kalau dia loose, nggak ada kontrol, kita perlu dia banyak untuk dia bisa ngontrol. Nah ini seperti rem lah di mobil. Kalau kita mobilnya berat, kan perlu rem yang pakem. Gitu. Oke, jadi ada 3 modul. Iya. Ya, elektronik, source, dan ground. Nah, oke. Misalkan nih ada customer, budgetnya terbatas, dia belum bisa nih sekaligus beli 3-tiganya. Nah, prioritas mana dulu? Jadi urutan 1, 2, 3. Oke, jadi enaknya EHD reference ini bisa dibeli modular, satu per satu. Jadi benar sekali pendapat saudara tadi, bisa satu per satu. Prioritasnya yang mana? 3-tiganya sama-sama memberikan efek yang sama, tetapi yang paling jelas itu biasanya sources dan ground. 2 ini lebih jelas dibanding electronics gitu. Tapi ya elektronik juga memberikan pengaruh yang sangat terasa. Ya, kalau kombinasi 3 pasti lebih maksimal. Lebih bagus. Tapi kalau disuruh pilih ya mungkin ground dulu. Ya, kalau misalnya beli nyicil kan. Nah, ground dulu, kemudian sources, baru electronics. Oke Dre, nah itu kan EHD, memang penerus lebih bagus, maksudnya ini reference lah, pengganti yang EHD lama. Ya. Ganti yang lama ya. Nah, sekarang nih yang ada line up baru nih, yang cukup menarik ya, itu AHD. Betul. Bisa dijelasin itu AHD itu singkatan dari apa? Oke. Nah, dan ada berapa tipe? Oke, AHD. Jadi A-nya ini akustik. Jadi kalau tadi E bekerja di elektronik, bagian elektronik. A ini bekerja di akustik. Oke. Sama HD-nya harmony device. Nah, jadi ceritanya begini, kalau tadi electromagnetic field tadi kan ada di semuanya di ruangan kita nggak bisa kontrol, termasuk radio frekuensi dari handphone. Semua kan nyari signal, WiFi, semua bekerja. Ya GPS. Kan? Ya, itu kan mengganggu semuanya di dalam ruangan kerja ini sehingga Bluetooth semuanya, jadi ruangan ini sebenarnya kotor secara akustik. Apalagi radio-radio yang belum ada license, frekuensi mana nggak jelas. Semua masuk, ya. Jadi radio frekuensi dan elektromagnetik ini musuhnya audio. Dan di ruangan ini kan kotor. Yang tadi yang masuk ke perangkat bisa kita blok dengan elektronik. Oke. Ya, EHD, ground, EHD, sources semua ngeblok supaya nggak masuk ke elektronik. Tapi yang ke kita nggak ada yang ngeblok. Nggak ada, iya. Nah, ini yang bekerja ngeblok yang ke arah kita. Jadi dia bukan ngeblok, tidak bisa diblok. Yang bisa dilakukan adalah disinkronisasi dengan musiknya. Jadi ini kenapa ada antenanya? Jadi dia ini sebenarnya ada pemancar elektromagnetik baru yang mengontrol elektromagnetik yang ada di sekitarnya, sehingga selaras dengan pendengaran kita terhadap musik. Jadi electromagnetic field-nya tidak dihilangkan tetapi dikontrol. Jadi malah diperkuat untuk sinkronisasi sinergi dengan musik yang ada. Nah, kalau di rumah kan dibikin ya, sound room-nya ada diffuser, ada akustik, ada treatment akustik. Di mobil kan nggak bisa. Karena terbatas ruangnya. Betul, makanya suaranya gaung kan. Gaung, echo. Nah, kalau kita pasang ini gaungnya berkurang jauh. Kemudian kesan musik live-nya juga jadi nambah. Jadi benar-benar musik itu jadi hidup. Nah, jadi ini antena itu antena radio frekuensi bukan? Elektromagnetik frekuensi, frekuensi dan radio frekuensi juga. Jadi ini ada 2 tipe, namanya AHD reference dan AHD biasa yang nggak ada reference-nya. Yang AHD reference ini ada 3 modul yang bekerja dengan frekuensi yang berbeda-beda.
Dimana kalau AHD biasa hanya satu. Nah, yang biasa hanya satu modul. Nah, Oke. yang reference ini 3 kali lebih kuat, bekerjanya juga tentang frekuensinya lebih lebar. Nah ini juga sama, nggak perlu ABA test, AB aja langsung begitu dicabut itu Berasa drop. kolaps, panggungnya semua kolaps. Jadi ini memberikan efek tinggi panggung yang stabil, fokus, pinpoint, dan musiknya itu hidup banget, dramatis gitu. Begitu ini dicabut ya drop. Kenapa orang-orang home audio nggak suka main di car audio? Karena suaranya biasa aja menurut mereka. Yeah. Karena di home audio mereka ada treatment-treatment seperti ini, sehingga suaranya itu alive, pinpoint tinggi. Begitu di car berasa ambruk. Nah, ya, berasa kecil-kecil gitu. Nah, ketika kita demokan ini kan orang berasa sekali musiknya langsung hidup gitu. Ya inilah teknologi yang kita pakai baru. Nah, apakah ada produk serupa di pasaran? Nah, sama seperti teori EHD, di AHD sendiri ada banyak produk yang ada di pasaran, tetapi yaitu 9 bekerja dengan plus minus. Tapi kita pastikan kita punya nggak plus minus. Nggak berubah karakter. Jadi begini, penambahan semua EHD dan AHD ini tidak merubah tonal balance aslinya. Jadi nggak jadi lebih bright, atau nggak jadi bassnya lebih kenceng, atau bassnya jadi hilang, atau vokalnya lebih tebal. Tidak merubah itu. Yang dilakukan EHD dan reference dan AHD yang baru ini hanya membuat musiknya jadi lebih hidup, lebih dinamis, lebih panggungnya lebih stabil, lebih luas, yang memberikan kesan sehingga kita tuh bisa menikmati musiknya. Jadi kita tidak merubah tonal settingan. Jadi settingan udah jadi, kita pasang ini, kita nggak perlu setting ulang. Ini hanya memperbaiki apa yang kurang dari akustik, ini memperbaiki apa yang kurang dari elektronik. Jadi tidak merubah tonal balance. Di mana produk-produk yang ada di pasaran selama ini yang kita tes, yang di home audio juga, kebanyakan itu merubah tonal balance-nya. Jadi ya, high-nya jadi bright. Memang detail sih detail, high-nya bright, mid-nya kurus, bass-nya hilang. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi dikompensasi. Kedua, kebanyakan pakai baterai. Nah, kenapa kita nggak prefer pakai baterai? Kalau kita pakai baterai, kita nggak tahu kapan baterainya habis. Masih fungsi atau enggak. Was-was mulu. Kalau maka itu kita simple aja pakai ACC dan ground, cuman ACC dan ground ya, ada lampu LED-nya udah bekerja. Kedua, dia tidak harus ditaruh di tempat spesifik. Jadi nggak harus ditaruh dashboard, nggak harus ditaruh di mana-mana tempat spesifik. Dia bisa ditaruh di mana aja. Kenapa? Kenapa kita pakai casingnya kok nggak seperti ini aluminium aja? Carbon fiber ini jauh lebih mahal prosesnya, buatnya juga lebih sulit. Tapi carbon fiber ini konduktif. Jadi 3 modul tadi, satu nempel ke konduktif carbon fiber ini sebagai antena, 2 nempel di antena ini. Jadi ini bekerja sangat kuat mengisi ruangan. Mau ditaruh di bawah dashboard pun efeknya tetap terasa. Mau ditaruh di laci pun efeknya tetap terasa. Di dalam juga, dalam dashboard. Mau ditaruh di belakang, di bagasi pun, dimanapun efeknya tetap berasa. Karena kekuatan dia ini beda sama yang lain. Kalau baterai cuma berapa volt? 3 volt, 9 volt, ini 12 volt. Di dalamnya regulated lagi. Dan dia punya 3 modul yang punya material konduktif melalui karbon dan antena ini. Jadi 3 modul itu 1, 2, 3 bekerjanya, pemancarnya sangat kuat. Selain itu, di mobil jadi tenang. Jadi ada customer kita yang heart rate-nya selalu 100 lebih. Kalau masuk ke mobil saya yang pakai AHD ini, heart rate-nya langsung turun jadi 80. Karena dia berasa nyaman, tenang. Ya, jadi memang awalnya sebenarnya penemuan ini oleh orang Jepang digunakan untuk menenangkan orang-orang yang panik attack. Jadi supaya nggak panik gitu. Tapi setelah kita pelajarin, ini bisa digunakan untuk mensinkronisasi dengan suara. Kenapa orang panik itu kan karena efek dari elektromagnetik radio frekuensi. Ada yang alergi sama elektrik itu. Makanya orang tinggal di pedesaan. Saya pernah baca itu. Kenapa orang takut juga sama mobil listrik kan juga karena elektromagnetic field-nya sangat besar. Nah, itulah ceritanya. Jadi kenapa ini produk bukan sebuah voodoo, tapi ini juga 100% orang yang mendengar kemarin kita di event itu 100 orang, semuanya bisa membuktikan secara langsung begitu dicabut sistemnya kolaps gitu. Kedua, dasar teorinya udah saya jelaskan semua, bahwa kita bukan menjual voodoo, tapi semua ada dasar teorinya, dan kita research ini 2,5 tahun sampai jadi produk. 2,5 tahun, wow. Oke, Dre. Ini pertanyaan lagi. Ini bisa berapa banyak pasang di mobil?
Kalau AHD ini nggak ada limit ya. Nggak ada limit? Ya. Oke. Jadi ditambah lebih bagus, ditambah lebih bagus, ditambah lebih bagus. Nah itu ajaibnya. Karena apa, frekuensinya jadi lebih terkontrol, jadi musiknya juga jauh lebih hidup, jauh lebih hidup. Jadi lebih hilang ya yang itu? Sampai hari ini saya belum menemukan limitnya. Oh, oke. Kalau yang elektronik kan ada limit tertentu kan. Kalau ini nggak ada? Di rumah saya ini saya pakai 20 unit udah. Karena besar ruangannya. Iya, iya. Ya, panjangnya 13 meter. Jadi 20 unit. Kemudian ada distributor saya dari Australia datang. Saya mau demo satu lagi, saya taruh di depan. Saya colok pakai baterai aja. Saya colok, dia lagi dengerin musik, saya cabut. Langsung dia sadar, apa nih? Apa yang kamu cabut? Kok jadi berubah gitu. Nah, itu efeknya 21 diambil satu aja berasa. Gitu. Jadi itu dan dia sangat 5% doang. Dan dia sangat tidak percaya dengan Voodoo. hal-hal seperti ini. Iya. Orang yang dia selalu menyebut voodoo. Saya demokan di mobil saya waktu di Range Rover juga. Kita demo waktu event Time Machine. Orang Time Machine-nya, orang Sweden, Marian Gador, kebetulan distributor kita juga, harmoni di Sweden dan sebagian besar Eropa. Dia lagi dengar, udah selesai, mau coba saya matiin alat ini nggak? Saya coba matiin dong. Wow! Bahasa kotor dikit, terus dia bilang, kok bassnya langsung madi, nggak kontrol, nggak tight, vokalnya gembung kemana-mana, high-nya semua nggak sharp, nggak attack, nggak jelas gitu. Saya colok lagi, saya mau dong kirimin 10 dulu buat mobil kompetisi kita gitu. Jadi dia hari-hari ini lagi ngejar-ngejar kita untuk persiapan Euro Finals. Iya, Euro Final bulan depan ya. Kita akan ada 20 mobil dengan dilengkapi dengan 20 mobil kurang dong, kasih 10. Memang kita produksinya masih terbatas. Jadi nggak semuanya bisa kita kirim sekaligus. Indonesia aja belum kepenuhi. Gimana luar negeri? Malu, Saja yang belum dapat. Orang kita terbatas dan produksinya spare partnya juga datangnya terbatas, bertahap ya. Jadi bagus nih. Kalau mobil gede berarti mesti perlu lebih banyak juga. Ya, paling nggak 1 depan belakang. Yeah. Kalau mau 3 depan 1 belakang seperti di mobil saya itu ideal banget. Mau lebih pun tetap berasa. Ya, saya lagi mau expand yang depan 3, belakang 3. Wah, mantap. Nggak mau kalah sama expander. Oh, nggak bisa lawan kalau saya ini. Ya, kalau ini pada prinsipnya dicabut langsung berasa, nggak perlu balik lagi gitu. Yang intinya dia tidak merubah tonal, tapi merubah kualitas dari musiknya sendiri menjadi lebih hidup, lebih dinamik, lebih panggungnya lebih lebar, lebih dalam, lebih nyaman didengar, lebih detail gitu aja. Memperbaiki apa yang sudah kita tuning di DSP. Ada hal-hal yang nggak bisa kita tuning, elektroniknya diperbaiki pakai EHD, akustiknya diperbaiki pakai AHD. Pertanyaan lagi satu. Misalkan nih, ini pasangnya, misalkan sesudah tuning apa sebelum tuning? Sama aja. Sama aja kan? Ya, karena dia tidak merubah tonal. Jadi ketika Surya di tuning, semua udah tonalnya udah terbentuk, balance-nya udah terbentuk, pasang ini jauh lebih bagus. Nggak perlu di-tuning ulang. Nah, itu yang membedakan dengan yang lain. Biasanya harus di-tuning ulang. Kok jadi bright, bassnya jadi kecil, naikin bassnya gitu. Ini enggak. Bassnya akan sama, tapi dia lebih live aja, lebih hidup. Oh, mantap. Jadi nggak kerja 2 kali. Ya, waktu yang kita habiskan 2,5 tahun itu mentuning itu, gitu, karena sangat tidak mudah. Iya. Dan Saya tahu pasti mudah. Kita trial di home, kemudian kita trial di car di 2 mobil, 2 mobil sistem yang berbeda, baru kita putuskan, oke, go, kita produksi. Baru kita bikin event awal tahun Januari kemarin. Langsung booming. Ya, langsung booming. Luar biasa. Pertama, buat car audio pakai ini, alat gini-ginian. Jadi ini salah satu trendsetter lah pertama ini, merek ini. Dan di luar negeri apa juga belum ada. Ya, banyak sekali lah. Kan kita tahun lalu EHD banyak sekali di Singapura, di luar negeri ya, di Eropa. Ya, tahun ini mudah-mudahan yang reference juga akan menjadi, ya udah ada 2 mobil di Singapura yang bangun. Satu mobil pakai 11 biji, satu mobil lagi mungkin pakai 4 atau 5 biji. Apa? EHD. Yang reference. Masih kalah sama. Oh iya, ada lawan di sini. Oke, saya rasa itu dulu bahasan tentang yang ini. Nanti kita akan coba trial suaranya. Pasti kalian pasti penasaran kan? Hanya kita omong nggak ada bukti gitu loh. Sekarang kita coba trial
coba suaranya seperti apa, pasang gimana, pasang yang EHD, elektronik, ground, atau source, dan AHD. Kombinasi seperti apa. Oke guys, yuk. Oke guys, sekarang kita di ruang demo. Nah, buat kalian pengen tahu kan efeknya seperti apa? Nah, kita akan tes langsung lagunya. Nah, ini sekarang kondisi kepasang semuanya ya. EHD, AHD, semuanya dipasang. Nah, penasaran kan? Yuk kita lihat, langsung dengar. Oke, sekarang kita cabut salah satu. Silakan, Bang. Kita play ulang lagu yang sama. Oke. Nah, Bassnya jadi kendor ya. kendor, bass sama high-nya juga jadi turun semua. Ya panggungnya ambruk. Kemudian high-nya tas. Tadi sekarang Iya, ada bunyi tapi nggak jelas itu iya, apa. rada kasar gitu. Ya kasar. Ini apa ya? Ini yang kita cabut EHD reference ground. Oh, reference ground. Jadi artinya pada kondisi yang sekarang ini, semua elektromagnetik yang ada di ruangan ini menyerang ke ampli, menyerang ke player dan DSP, sehingga suaranya jadi nggak jelas. Muffling, kotor semuanya. Iya, tadi bassnya bulat gitu. Ya. Sekarang langsung Ya. hilang. Oke, kita pasang balik. Oke, sekarang kita play lagu lain. Kita cabut yang EHD yang satu lagi ya. Oke, Kita play lagu lain. ini udah dicabut nih. Ini masih kita pasang semua Oke. kembali. Jadi standarnya selalu kita pasang semua. Oke. Nanti kita cabut salah satu. Oh, jadi ketahuan ya efek apa-apa Ya. bedanya. Oke, kita play ini. When I saw you wearing there, I knew. When I look into your eyes, Oke, sekarang kita cabut. Ini mungkin agak makan waktu sedikit. Yang belakang. Sekarang kita tes lagu yang sama. when I saw you wearing there, I knew. When I look into your eyes. Nah, gimana Sur? Dari pertama nyala aja petikannya udah ketahuan. Ya, ini nggak Bukan jelas. langsung. Jadi kalau tadi dengan yang kita cabut EHD reference source, Oh, ya jadi petikan gitarnya tadi stringnya jelas, sekarang jadi stringnya nggak ada, yang ada gaungnya aja. iya, bergaung banget. Dan
panggungnya ambruk, Ambruk. vokalnya di bawah, Iya. Terus dan muffle begitu ya vokalnya ya, nggak jelas. yang sebelumnya kan vokalnya langsung dus gitu ya, besar, melar gitu melar, tegas, Ruangannya kejar. itu bagus. Iya. Ini langsung hilang. Dan maju ke sini kan, berasa Iya, di speaker. maju. Nggak di Tadi belakang kan- speaker. Tadi kan nempel di dinding. Belakang speaker. Itu Ini yang agak maju. membuktikan bahwa sebenarnya tonalnya, coba kita pasang kembali Bang. Nah, jadi tonalnya nggak berubah, tapi stagingnya berubah, lebar Semua iya berubah. dalamnya, tingginya, Iya. dan juga tightness-nya, Iya. detailnya gitu. Tahu ketangkep nggak ya direkam ya? Harusnya ketangkep lah. Harusnya. Didengar sih jauh banget. Sekarang tinggal HD. Nah, sekarang kita kembali ke posisi semua terpasang. Oke. Nanti kita cabut yang terakhir ya. Hmm. Kita kembali ke lagu awal nih, enak nih, live. Berasa sekali bedanya nanti. Sekarang kita cabut AHD-nya, Acoustic Harmony Device. Oke. Gimana, Sur? Waduh, berantakan semuanya. Bassnya hilang, bassnya jadi nggak jelas, trompetnya juga di bawah semua, terus sama Akordeonnya nyemprotnya nggak enak. iya nggak enak, terus bunyi cek 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 kayak gitu loh. Iya, high-nya jadi kasar dan nggak jelas dia lagi mukul apa. Iya, kalau yang itu sebelumnya jelas banget. Tes. Iya. Gitu. Kalau ini Yang tadi kayak musik, bener-bener musik. Kalau ini kayak ya elektronik gitulah. ya, jadi ini Kayak suara Twitter gitu. ini bukan voodoo tapi memang dia mengontrol akustik keseluruhan. Nah, sekarang gimana kalau kita pasang semua lalu kita cabut semua AHD dan IHD-nya? Oke. Oke, kita pasang balik yang terakhir. Ini demo terakhir. Oke, sekarang semuanya terpasang kembali. Kita dengar lagu yang sama. Oke, sekarang kita cabut AHD, kita cabut EHD ground, kita cabut EHD reference sources semua. Cabut semua. Kita dengar polos tanpa treatment elektronik, tanpa treatment akustik. Lebih berasa nggak dipakai, terus langsung pakai. Lebih berat, lebih ketahuan banget. Tadi kan diulang lagi. Iya. Lebih ketahuan banget. Oke, sekarang polos tanpa apapun, jadi nggak ada treatment elektronik, nggak ada treatment akustik. Kita dengerin seperti apa jadinya ya. Jadi inilah aslinya
kita dengar sound system. Nggak bisa didengar deh. Tapi tidak menjadi sebuah musik. Jadi EHD dan AHD itu menjadikan musik gitu. Iya. Yang bisa kita Semuanya nikmati. Semua ambruk, maju ke kita, dan kita berasa sekali sekarang dengar speaker. Dan Iya. musiknya itu nggak ada tertata-tertatanya. Karena ini musik kan rame ya. Ada bass, ada akordeon, ada cymbal, ada high, semua. Enjoyable-nya hilang. Nggak nikmat gitu. Karena apa? Electromagnetic field tadi keganggu ke kita dan mengganggu ke perangkat audio. Begitu efek jauh ya. Ini padahal ruangannya lumayan besar loh. Ya, apalagi Padahal di mobil. Iya. Ini cuman dikit doang satu. Itu aja udah efek jauh loh. Iya. Gimana di dalam mobil yang ruangannya lebih kecil ya pasti. Waduh, penasaran nih Dre. Ntar Di buru-buru. elektronik juga kita bisa temukan, cuman kebetulan hari ini kita belum ada selesai yang produksi, tapi efeknya akan sama seperti itu. Jadi intinya E dan A ini elektronik dan akustik harmoni. Makanya kita kasih nama harmony device. Jadi kita dengar sekali begitu dicabut, harmonisasi dari musiknya hilang. Sesuai namanya harmonik harmoni. Jadi kita tuh harmonisasi dari musiknya yang kita kejar. Nah itulah sekitar sekiranya begini kira-kira demo kita hari ini. Oke. Mantep Dre produknya. Thank you supportnya. Amaze. Makanya nanti udah order banyak sih, cuman barangnya belum pada datang. Ya, bertahap kita. Mau nggak sabaran mau pasang buru-buru di mobil kompetisi. Ya, malum produksi kita terbatas. Thank you Dre untuk Sama-sama. bantu review, jelasin produknya seperti apa. Jadi buat kalian yang penasaran barang apa sih tuh? Nah ini penjelasannya. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan bisa komen langsung di bagian komen. Oke guys. Nah dan kalau kalian tertarik mau coba di toko kita juga bisa ada alatnya, barangnya. Mau tes dengar dulu boleh, bisa. Oke guys. Kalau kalian cocok langsung tinggal bawa pulang. Tentu aja Pak langsung bayar. Oke guys, see you in another video. Bye. Bye.